Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Tarfiana dengan NIM 2310953027. Saya dari kelas A, kelompok 5 untuk matkul Medan Elektromagnetik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, langsung saja yang pertama, soal nomor 1, yaitu di sini dapat kita lihat soalnya, diberikan titik vektor, di mana terdapat vektor M, vektor N, vektor P. Nah, di sini ditanya, yang pertama ada RMN-nya, lalu RMN ditambah RMP, lalu nilai RM, yang ke D yaitu AMP-nya, dan ke E 2RP dikurang 3RM. Nah, langsung saja untuk menjawab yang A, yaitu untuk menghitung RMN-nya. Di sini kita dapat menggunakan eh, mencari vektor posisi dari M ke N-nya. Di mana di sini terdapat rumus dasarnya, yaitu koordinat X eh, vektor N dikurang M dikali dengan AX ditambah dengan koordinat Y vektor N dikurang M dikali AY ditambah koordinat Z vektor N dikurang M dikali dengan AZ. Nah, di sini langsung kita masukkan saja nilai vektor N dan M yang telah kita ketahui pada soal. Di mana untuk koordinat titik X, nilai vektor N-nya 3 dan vektor M-nya -1. Koordinat Y, vektor N-nya -3, vektor M-nya 2. Koordinat Z, vektor N-nya 0, vektor M-nya 1. Nah, langsung kita jumlahkan saja, yaitu 3. Di sini 3 tambah 1 jadi 4. 4 dikali AX berarti 4AX. Min 3 kurang 2, min 5. Min 5 dikali AY berarti min 5 AY. Di sini 0 dikurang 1 berarti min 1 dikali AZ, min 1 AZ atau min AZ. Nah, maka kita dapatkan di sini RMN-nya yaitu 4AX dikurang 5AY dikurang AZ. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu untuk menghitung RMN ditambah RMP-nya. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai RMN-nya, maka di sini kita tinggal mencari nilai RMP-nya. Nah, rumus dasarnya sama seperti yang sebelumnya, itu untuk mencari vektor posisi dari M ke P. Langsung saja di sini, untuk koordinat X nilai vektor P-nya -2, vektor M-nya -1, lalu dikali dengan AX. Untuk koordinat Y, vektor P-nya -3, vektor M-nya 2. Koordinat Z, vektor P-nya -4, vektor M-nya 1. Lalu kita jumlahkan, -2 tambah 1, -1 dikali AX, -1 AX, -3 dikurang 2, -5 AY, -4 dikurang 1 berarti -5 AZ. Maka di sini dapat kita tahu nilai RMP-nya yaitu -1 AX dikurang 5 AY dikurang 5 AZ. Nah, langsung untuk mengetahui nilai RMN ditambah RMP-nya, langsung saja kita jumlahkan kedua persamaannya tadi. X ditambah dengan X, Y ditambah dengan Y, dan Z ditambah dengan Z. Maka di sini kita ketahui nilai RMN ditambah RMP yaitu 3AX dikurang 10AY dikurang 6AZ. Nah, lalu yang ketiga di sini, hitunglah dan letak RMP-nya. Nah, karena kita sudah mengetahui persamaan dari RMP tadi, maka untuk mengetahui nilai mutlaknya, tinggal kita kuadratkan saja persamaan-persamaan tadi. Nah, jadi min 1 dikuadratkan ditambah dengan min 5 dikuadratkan dan ditambah min 5 dikuadratkan. Dan masing-masing kuadratnya yaitu kuadrat min 1, 1. Kuadrat min 5, 25. Dan kuadrat min 5 di sini juga 25. Maka 1 ditambah 25 ditambah 25 akan kita dapatkan akar 51. Nah, di sini dapat kita menggunakan kalkulator, di mana akar 51 yaitu 7,41. Maka nilai mutlak dari RMP yaitu 7,41. Nah, selanjutnya yang D yaitu hitunglah AMP-nya. AMP ini bisa kita dapatkan dengan rumus RMP per mutlak RMP. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai keduanya, maka dapat kita langsung substitusikan. Di mana RMP-nya tadi min 1AX dikurang 5AY dikurang 5AZ. Nah, nilai mutlak dari RMP tadi tinggal kita masukkan tadi untuk memudahkannya, kita memasukkan
boleh kita masukkan bagian akarnya, akar 51 atau langsung ke 77,41. Dan di sini saya menggunakan masukkan nilai akar 51-nya. Kita dapatkan nilai AMP-nya. Untuk mempermudah, kita bisa langsung menggunakan kalkulator saja. Jadi di sini hasilnya yaitu min 0,140 AX dikurang 0,700 AX dikurang 0,700 AX. Nah, segitulah nilai AMP-nya. Nah, di sini yang terakhir yaitu untuk menghitung nilai E-nya yaitu mutlak 2 RP dikurang 3 RN, itu mulai saja tinggal kita masukkan dari nilai vektornya. R ini dari tadi kan kita lihat bahwa nilai vektor R, maksud saya vektor P dan N yaitu min 2, 3, min 4, dan 3, min 3 dengan 0. Lalu dapat kita langsungkan untuk R-nya ini, langsung kita masukkan saja variabelnya, variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Nah, agar bisa kedua persamaan ini bisa kita jumlahkan, tentunya kita harus menyamakan salah satu variabelnya. Di sini saya menyamakan, maaf, bukan menyamakan variabelnya, tapi di sini karena di depannya terdapat konstanta, di mana P konstanta 2 dan N konstanta 3, maka keduanya sama-sama kita kali dulu. Maka didapatkan setelah dikali di sini min 4AX dikurang 6AY dikurang 8AZ dan 9AX dikurang 9AY ditambah 0AZ. Maka setelah itu dapat kita eliminasi tinggal dikurang. Nah, di sini setelah dieliminasi nilainya menjadi min 13AX ditambah 3AY dikurang 8AZ. Nah, maka setelah kita dapatkan eliminasinya tadi, tinggal kita kuadratkan untuk mendapatkan nilai mutlaknya. Saja di sini, min 13 dikuadratkan menjadi 169, 3 dikuadratkan menjadi 9, dan min 8 dikuadratkan menjadi 64. Maka didapatkanlah nilai mutlak dari 2 RP dikurang 3 RN adalah 15,56. Nah, itulah jawaban untuk soal nomor 1. Di sini langsung saja diketahui medan vektor S dalam koordinat kartesius yaitu S sama dengan 125 per X dikurang 1 dikuadratkan ditambah Y dikurang 2 dikuadratkan dan ditambah Z ditambah 1 dikuadratkan. Lalu dikalikan lagi dengan X dikurang 1 AX ditambah Y dikurang 2 AY dan ditambah Z tambah 1 AZ. Nah, langsung saja untuk pertanyaan pertama yaitu nilai S titik P pada di mana P adalah 2,4,3. Maka langsung saja untuk menjawabnya kita bisa langsung mensubstitusikan nilai P tadi ke dalam persamaan yang di awal. Maka di sini kita lihat 125 per 2 dikurang 1 dikuadratkan ditambah 4 kurang 2 dikuadratkan ditambah 3 ditambah 1 dikuadratkan. Lalu 2 dikurang 1 AX ditambah 4 kurang 2 AY ditambah 3 ditambah 1 AZ. Maka didapatkan hasilnya di sini menjadi 125 per 21 dikali dengan 1 AX ditambah 2 AY dan ditambah 4 AZ. Nah, lalu kita samakan penyebutnya, bukan maksud saya, 125 per 21 ini sama-sama dikalikan masing-masing ke dalam, ke AX, AY, dan AZ-nya. Maka S yang kita dapatkan adalah 5,95 AX ditambah 11,9 AY ditambah 23,81 AZ. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tentukan vektor satuan yang memberikan arah S di P. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan rumus S per nilai mutlak atau magnitudo dari S. Maka untuk memudahkan di sini kita terlebih dahulu mencari nilai magnitudo S-nya. Karena nilai S-nya sudah diketahui. Maka langsung saja tinggal kita angkatkan 5,495 kuadrat ditambah 11,9 kuadrat ditambah 23,81 kuadrat. Maka didapatkan hasil 27,29. Lalu kita substitusikan ke persamaan S tadi, ke rumus S tadi, maka 5,95 AX ditambah 11,90 AY ditambah 23,80 AZ per 27
7,29. Maka masing-masing AX, AY, AZ-nya dibagi dengan 7,29. Maka dapatkanlah hasilnya sebesar 0,218 AX tambah 0,436 AY ditambah dengan 0,83 AZ. Nah, yang terakhir itu tentukan permukaan F, X, Y, Z, di mana S sama dengan 1. Nah, untuk mencarinya, kita bisa menggunakan persamaan tadi, tapi disamadengankan dengan 1. Maka langsung saja kita pindah ruaskan atau dikalikan 1/5-nya dengan 1. Maka dapatkan hasil permukaan F, X, Y, Z, yaitu X kurang 1 dikuadratkan, ditambah Y kurang 2 dikuadratkan, ditambah Z tambah 1 dikuadratkan, sama dengan 1/5. Nah, di sini untuk soal yang ketiga, dapat kita lihat bahwa terdapat 3 titik vektor yaitu A, B, dan C, di mana nilai A-nya 6,-1,2, B-2, 3,-4, dan C-nya -3,1 dengan 5. Nah, langsung saja untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu hitunglah RAB-nya. Nah, seperti soal yang nomor 1 tadi, nilai RAB ini dapat kita hitung dengan rumus, yaitu koordinat X, vektor B dikurang A lalu dikali dengan X, koordinat Y, vektor B kurang A dikali dengan AY, dan koordinat Z, vektor B dikurang A dikali dengan Z. Maka langsung kita substitusikan langsung saja nilai dari vektor B dan A yang diketahui pada soal, di mana koordinat X pada B, -2, pada A, -6, koordinat Y pada B3, pada A, -1, dan koordinat Z pada B, -4, dan pada A, 2. Lalu, -2 dikurang 6 berarti -8AX, -3 ditambah 1, 4AY, dan -4 dikurang 2 berarti -6AZ. Maka di sini kita dapatkan hasil dari RAB yaitu -8AX ditambah 4AY dikurang 6AZ. Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kedua yaitu hitunglah RAC-nya. Sama seperti yang A tadi, di sini langsung kita masukkan saja ke dalam rumus eh, koordinat X pada C-3 pada A-6, koordinat Y pada C1 pada A-1, lalu koordinat Z pada C5 dan pada A-2. Maka didapatkan hasilnya -3 kurang 6, -9AX, -1 ditambah 1, 2AY, dan -5 dikurang 2, 3AZ. Maka untuk nilai RAC-nya menjadi -9AX dikurang 2AY ditambah 3AZ. Selanjutnya yang ketiga yaitu hitunglah sudut BAC di titik sudut A. Nah, untuk menghitung sudut BAC, kita bisa menggunakan rumus cos RAB dikali RAC per RAB kali mutlak RAC. Nah, karena nilai-nilai sini ini sudah kita ketahui, maka kita tinggal substitusikan. Di mana RAB didot dengan RAC, sama-sama kita kalikan nilai X dengan nilai Y dan nilai Z-nya. Karena -8 dikali -9 yaitu 72, 4 dikali -2 menjadi -8, dan -6 dikali 3 menjadi 18, -18. Maka langsung kita jumlahkan, maka hasilnya didapatkan 46. Nah, untuk nilai magnitudonya, berarti nilai RAB dan RAC-nya sama-sama kita kuadratkan. Jadi, -8 dikuadratkan ditambah dengan 4 dikuadratkan dan ditambah dengan -6 dikuadratkan. Maka di sini dapat kita lihat hasilnya menjadi 10,77. Lalu untuk RAC-nya sama, kita kuadratkan juga. Berarti -9 dikuadratkan menjadi 81, -2 dikuadratkan menjadi 4, dan 3 dikuadratkan menjadi 9. Maka di sini dapat kita lihat hasilnya itu menjadi 9,70. Nah, barulah hasil tadi kita substitusikan lagi ke dalam rumus yang awal, yaitu cos theta 46 per 10,77 ditambah 9,77. Nah, langsung saja kita menggunakan kalkulator untuk lebih mempermudahnya. Nah, maka di sini dapat kita lihat hasil dari perhitungan tadi adalah 0,4413. Nah, jadi untuk
melihat sudutnya, kita pindah ruaskan pada kitanya sama dengan cos min 1 dikali dengan sudut, maksud saya dikali dengan 0,4413. Jadi sudut dari ketika BAC di sudut A adalah 53,6 kuadrat. Nah, untuk yang terakhir yaitu pertanyaan keempat, hitunglah proyeksi vektor RAB pada RAC. Untuk menghitung proyeksi RAB pada RAC, di sini kita bisa menggunakan rumus RAB didot dengan RAC per magnitudo RAC dikuadratkan dan dikali lagi dengan RAC. Nah, di sini karena pada sebelumnya kita telah mendapatkan hasilnya, berarti kita tinggal mensubstitusikannya, di mana nilai dot RAB dengan RAC yaitu 46, dan mutlak dari RAC dikuadratkan adalah 94. Nah, berarti tinggal kita hitung nilai proyeksinya yaitu 0,4894 RAC. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih mutlak, jadi kita substitusikan lagi nilai proyeksi tadi ke dalam persamaan RAC di awal yang telah kita dapatkan, yaitu 0,4894 dikalikan dengan persamaan RAC, di mana min 9AX dikurang 2AY ditambah dengan 3AX. Nah, 0,4894 ini kita kalikan satu-satu ke dalam dengan X, Y, dan Z-nya. Maka didapatkanlah nilai dari proyeksi RAB yaitu min 54,94 AX ditambah 1,319 AY ditambah 1,97 AZ. Nah, itulah pembahasan dari soal nomor 3. Lanjut saja, ini soal nomor 4, yaitu diketahui titik ABC dengan A 6,-1 min 2, B min 2,3, min 4, dan C min 3,1,5. Nah, lalu untuk menghitung nilai RAB yang dikali dengan RAC-nya, maka bisa langsung kita kalikan saja kedua nilai dari vektor B dan vektor A. Di mana di sini min 2 dikali dengan 6 dikali 3 dikali min 1 dan min 4 dikali dengan 2. Maka kita dapatkan hasilnya menjadi min 8,4, min 6. Kemudian titik ini kita masukkan tambahkan variabelnya yaitu variabel AX, variabel AY, dan variabel AZ. Nah, selanjutnya untuk menghitung RAC sama dengan tadi, di sini kita tinggal mengurangkan vektor C dikurang dengan vektor A, maka min 3 kurang 6 menjadi min 9, 1 dikurang min 1 menjadi 2, dan 5 dikurang 2 menjadi 3. Maka ketika kita tambahkan variabelnya menjadi min 9 AX ditambah 2 AY ditambah dengan 3 AZ. Nah, setelah itu barulah dapat kita crosskan RAB dengan RAC. Nah, di sini dapat kita lihat secara langsung di mana 12 AX ditambah 5, maksud saya 2 AX ditambah 54 ditambah 11 dikurang 16 AZ dikurang dengan kurung min 36 AZ dikurang 24 AY dikurang 12 AZ. Maka langsung saja di sini kita dapatkan hasilnya sebesar 24 AX tambah 78 AY tambah dengan 20 AZ. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu luas segitiga. Luas segitiga ini dapat kita hitung dengan rumus setengah mutlak RAB dikali dengan RAC. Maka kita dapat langsung mensubstitusikan nilai dari tadi yang sudah kita dapat di sini yaitu RAB dan RAC-nya. Maka kita substitusikan menjadi setengah dikuadratkan 24 kuadrat ditambah 782 ditambah 20 dikuadratkan. Maka menjadi setengah akar 576 ditambah 6084 ditambah dengan 400. Lalu di sini dapat kita lihat hasilnya menjadi 42,01 untuk luas segitiganya. Yang ketiga itu vektor satuan yang tegak lurus segitiga. Di sini dapat kita hitung dengan rumus RAB dikali RAC sama dengan RP.
Nah, di sini dapat kita pindah ruaskan saja langsung berarti, RAP sama dengan muka dari RAP. Nah, maksud saya RP tadi yang sudah kita dapatkan tadi berarti sama dengan RAB, maka di sini kita substitusikan nilai RAB dikali dengan RAC-nya. Lalu kita, bagi dengan, nilai atau kuadrat dari RP tadi. Maka di sini 24AX ditambah 74AY ditambah 20AZ per 2 akar 1765. Maka akan didapatkan hasilnya menjadi 0,01 dikali 24AX ditambah 74AY ditambah 20AX. Nah, 0,01 ini kita kalikan sesuatu ke dalam kurungnya, maka didapatkanlah hasil akhirnya yaitu 0,286AX ditambah 0,928AY ditambah 0,238AZ. Nah, itulah untuk vektor satuan yang tegak lurusnya. Nah, untuk itu, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 6 yaitu transformasikan ke dalam koordinat silinder. Nah, langsung saja kita jawab untuk soal yang pertama yaitu hitunglah P dan sudut dari titik P 10, min 8,6. Di sini P-nya bisa kita hitung dengan mengkuadratkan titik dari X dan Y pada titik P, yaitu 10 kuadrat dikuadratkan ditambah dengan min 8 dikuadratkan. Maka akan didapatkan hasilnya menjadi 12,81. Selanjutnya untuk tetanya, di sini kita menggunakan rumus tan min 1 dikali dengan Y per X. Maka langsung kita substitusikan saja tan min 1 min 8 per 10. Maka akan kita dapatkan hasilnya yaitu min 0,6747 radian. Nah, untuk menghitung komponen F dalam koordinat silindernya, di sini kita dapat menghitungnya menggunakan rumus Fx cos theta ditambah Fy sin theta, menjadi kita substitusikan nilai yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 10 dimasukkan cos nilainya tadi 0,6747 ditambah min 8 sin dari min 0,6747. Maka akan kita dapatkan hasil dari FP-nya yaitu 10 dikali 0,7810 ditambah min 8 dikali min 0,6247. Maka hasil yang akan kita dapatkan adalah 12,81. Nah, selanjutnya untuk F theta-nya sama, tapi bedanya ini min Fx sin theta ditambah Fy cos theta. Maka tinggal kita substitusikan seperti sebelumnya, min 10 dikali dengan min 0,6247 ditambah min 8 dikali 0,7810. Maka F theta yang kita dapatkan adalah min 0,001. Atau jika dibulatkan itu sama saja dengan 0. Maka Fz sama dengan 6, jadi hasilnya F sama dengan 12,81 AP ditambah dengan AZ. Nah, lanjut untuk pertanyaan yang kedua yaitu tulislah komponen G dalam koordinat kartesian. Di sini kita misalkan Gx-nya menjadi 2X ditambah Y dan G-nya min Y maaf maksud saya min dalam kurung Y dikurang 4X. Lalu bisa kita transformasikan ke koordinat silinder seperti tadi yaitu GP-nya sama dengan Gx cos theta ditambah Gy sin theta. Maka G theta-nya menjadi min Gx sin theta ditambah Gy cos theta. Lalu di sini dapat kita lihat hasilnya GZ sama dengan GZ maka sama dengan 0. Selanjutnya yang ketiga itu konversi titik P 5, 2, min 1 ke koordinat silinder. Nah, sama seperti yang soal pertama tadi, untuk mencari P-nya langsung kita
kuadratkan saja atau kita akarkan saja nilai X dan Y-nya, di mana X-nya 5 dikuadratkan ditambah Y-nya 2 kuadrat. Maka 25 ditambah 4 menjadi akar 29, di mana akar 29 nilainya adalah 5,39. Lalu untuk tetanya itu tan min 1 Y per X, maka tan min 1-nya menjadi 2/5. Lalu kita dapatkan hasilnya yaitu 0,3805 radian. Di sini Z-nya sama dengan min 1. Maka untuk menghitung komponen H dalam koordinat kartesian adalah Hx 20 dikali cos nilai radiannya tadi 0,3805 dikurang min 10 dikali sin 0,3805. Maka untuk HY-nya juga sama, 20 dikali sin 0,3805 ditambah dengan min 10 dikali cos nilai radiannya 0,3805. Maka di sini hasil yang kita dapatkan adalah Hx-nya sebesar 22,9, HY-nya min 1,857, dan Hz-nya sebesar 3. Nah, itulah untuk jawaban soal nomor 6. Nah, kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Di sini diberikan titik C dan D. Dapat kita lihat besarnya atau nilainya seperti di soal ini. Lalu langsung saja kita jawab pada soal yang pertama, yaitu ditanya koordinat bolanya. Nah, sebelumnya kita sudah ketahui R sama dengan X kuadrat ditambah Y ditambah Z. Maka dapat kita substitusikan ke nilai C ke dalam rumus R ini, maka min 3 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan dan ditambah 1 dikuadratkan, maka akan didapatkan hasilnya 3,74. Lalu untuk tetanya di sini rumusnya arcus cos dikali dengan 7 per X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Maka dalam pelajaran dapat kita lihat hasilnya di sini menjadi 74,5. Selanjutnya, untuk tetanya, kita untuk tetanya di sini dapat kita hitung dengan tan min 1 dikali dengan Y per X. Maka dapat kita lihat hasilnya di sini yaitu min 3,69 derajat. Nah, maka di sini dapat kita susun kembali menjadi R sama dengan 3,74, theta sama dengan 74,5, dan sudutnya min 3,3 min 33,69 derajat. Nah, langsung saja untuk yang soal kedua, kita ketahui di mana X-nya, rumus X itu R sin theta cos theta. Maka min 3,74 dikali dengan sin 4,5 derajat dikali dengan cos min 33,69 derajat. Maka didapatkan hasilnya menjadi 0,585. Lalu untuk nilai Y-nya sama, berarti R sin theta cos R sin theta sin theta sama dengan 5 sin sin 20 kuadrat dikali sin min 70 derajat, maka hasilnya menjadi min 1,607. Lalu untuk Z-nya R cos theta berarti 5 cos dikali 5 dikali cos 20 derajat, maka hasilnya menjadi 4,47. Lalu kita susun lagi koordinatnya menjadi 0,58, min 1,607, lalu 4,7. Nah, untuk yang terakhir diketahui ditanya jarak C ke D. Rumusnya sama seperti soal-soal sebelumnya, di mana tinggal mengurangkan nilai D dengan nilai C. Maka 0,585 dikurang dengan min 3, lalu min 1,607 dikurang dengan 2, dan 4,7 dikurang dengan 1. Maka didapatkan hasil jarak dari C ke D adalah 3,585 kuadrat ditambah min 3,607 ditambah 3,7. Maka hasilnya adalah 6,29. Baiklah, untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 8. Di sini diketahui transformasikan vektor koordinat pola dengan titik yang diberikan. Di mana yang A yaitu 10AX pada B, X sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 4. Nah, langsung saja kita jawab untuk yang pertama, di mana kita ketahui P-nya min 3,2,4. Dengan theta
rumus theta sama dengan arcus cos dikali dengan Z per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Maka arcus cos menjadi 16/9 ditambah 4 ditambah 10. Maka dapat kita lihat hasilnya di sini 16 per akar 29 menjadi 36,6 derajat. Maka untuk tetanya menjadi arcus tan dikali dengan Y per X, maka arcus tan 2/3 didapatkan hasilnya min 33,69 derajat. Nah, di sini kita misalkan vektor A-nya yaitu 10AX, 10 10AX dikali dengan A tetanya menjadi 10 cos theta dikali dengan cos theta. Maka 10 cos dikalikan dengan radiannya tadi 36,6 dikali dengan cos min 33,69. Maka setelah kita dapatkan hasilnya, untuk mempermudah kita menggunakan kalkulator saja, maka di sini hasil yang kita dapat adalah min 6,67. Selanjutnya untuk AR, di sini vektor A dikali dengan AR sama dengan 10AX didotkan dengan AR. Maka 10 sin theta dikali dengan cos theta. Kita substitusikan sama seperti sebelumnya nilai radiannya, maka 10 sin dikali 36,6 dikali dengan cos min 33,69 akan kita dapatkan hasilnya menjadi min 4,96. Lalu untuk A tetanya di sini 10AX dikali dengan A theta menjadi min 10 sin theta, di mana radiannya tadi min 33,69, maka min 10 sin dikali dengan min 33,69 derajat akan kita dapatkan hasilnya sebesar 5,5. Nah, maka di akhir tinggal kita jumlahkan saja ketiga hasilnya tadi menjadi min 4,96 AR ditambah 6,67 A theta ditambah dengan 5,56 theta. Itulah untuk jawaban soal yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu koordinat P sama dengan 5, koordinat theta sama dengan 30 derajat, dan Z sama dengan 4. Maka untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya yaitu tinggal kita masukkan saja nilainya tadi, di mana P cos theta sama dengan 5 cos 30. Maka 5/2 dikali dengan akar 3. Nah, untuk yang Y, P sama dengan sin theta. Maka 5 dikali sin 30. Maka hasil yang didapatkan adalah 5/2. Selanjutnya yaitu yang Z, rumusnya yaitu 4 dikali theta arcus cos dikali dengan Z per kuadrat dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Maka langsung saja akan kita dapatkan hasilnya sebesar 51,34 derajat. Nah, barulah di sini kita masukkan nilai vektor G-nya sama dengan 10 AY. Di sini dapat kita hitung dengan rumus 10 AY dikali dengan A theta. Maka 10 cos theta seperti yang tadi tetanya nilainya 30 derajat. Berarti 10 cos 30 derajat. Maka di sini didapatkan hasilnya 5 akar 3 atau 8,66. Nah, selanjutnya untuk nilai yang kedua yaitu vektor G dikali A tetanya 10 AY dikali dengan A theta, di mana 10 cos theta sin tetanya yaitu 10 cos dikali dengan 51,34 derajat dikali dengan sin 30. Maka didapatkan hasilnya adalah 3,1. Nah, selanjutnya yaitu nilai yang tadi dikalikan dengan 10 cos 51,34 derajat dikali dengan sin 30. Maka nilai yang didapatkan adalah 3,9. Nah,
Vektornya di sini vektor G yaitu nilainya adalah R, theta, dan flux. Maka di sini kita dapatkan hasil akhirnya berupa 3,9 AR ditambah 3,12 flux ditambah 8,66 A theta. Nah, di sini untuk yang terakhir yaitu C, diketahui titik M nilainya adalah R sama dengan 4, flux sama dengan 110 derajat, dan theta nilainya adalah 120 derajat. Untuk itu, dapat kita hitung seperti sama dengan soal sebelumnya. Maka langsung saja kita hitung di sini untuk nilai AR-nya. 10 cos theta menjadi 10 cos dikali dengan 110 derajat. Maka nilai yang didapatkan adalah min 3,42. Untuk A tetanya berarti min 10 sin theta. Maka min 10 sin dikali 110 derajat. Dapatkanlah hasilnya min 9,40. Lalu untuk A fluxnya berarti 10 dikali dengan 0. Ya, maka 10 dikali 0 sama dengan 0. Maka hasil akhirnya setelah kita susun AR ditambah B ditambah A theta ditambah A fluxnya menjadi min 3,42 HR dikurang 9,4 A theta ditambah dengan 0. Maka itulah soal nomor 8. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.